untuk belajar financial planning sejak muda agar hidup lebih tenang, agar di masa depan anak nggak jadi sandwich generation. Jadi aku selalu menyarankan investasi itu di tempat yang kita paham. Kalau misalnya sekarang pahamnya baru emas, nggak apa-apa dimulai dulu aja investasi di emas, tapi mungkin sambil belajar yang lain gitu ya, belajar saham atau mungkin belajar reksadana gitu. Atau sekarang pahamnya baru belum paham sama sekali nih Kak, nggak apa-apa kamu menabung biasa dulu aja, tapi harus dimulai. Jangan karena belum paham lalu jadi nggak dimulai sama sekali. Ditunda, aku masih belajar nih 6 bulan, 1 tahun, ditunda-tunda terus, akhirnya nggak kerasa tiba-tiba umurnya udah 40 tahun, udah 50 tahun, ternyata nggak punya aset sama sekali. Segitu aja dari aku, memulainya pasti yang paling sulit. Memulai duduk untuk meluangkan waktu nyatet aja itu pasti yang paling sulit, tapi kalau udah terbiasa, kalau semuanya udah lancar, hidup akan lebih tenang, hidup juga akan lebih kamu nggak akan mudah membandingkan dengan orang lain karena kamu paham dengan kondisi kamu sendiri. Allah itu menginginkan kita untuk mempersiapkan setiap kehidupan kita tuh dengan baik, jangan sampai saat kita tiada nanti, kita meninggalkan kondisi yang lemah, kondisi yang tidak memperhatikan keuangan kita, tidak memperhatikan tentang bagaimana finansial kita. Karena ingat ya, di antara faktor yang bisa membuat seseorang itu kafir, yang bisa membuat seorang itu lepas dari agamanya karena kefakiran, kan gitu. Kadzal fakru ayyakuna kufran. Sesungguhnya kefakiran itu bisa menyebabkan kepada kekafiran. Bagaimana setiap kita punya pemahaman yang sama tentang kondisi finansial. Jadi ada pemahaman, ada mindset yang harus dibangun terlebih dahulu oleh kita tentang finansial. Yang kedua, bicara tentang bagaimana kita bisa mendapatkan finansial itu. Nah, yang ketiga, bagaimana cara kita menjaga atau melindungi finansial itu. Yang keempat, bagaimana cara kita membelanjakan keuangan kita. Dan yang kelima, bagaimana cara kita membersihkan dari setiap keuangan-keuangan kita yang na'udzubillah mungkin ada sesuatu yang keliru atau yang salah dalam pandangan Islam. Perencanaan keuangan syariah bukan hanya sekedar mempersiapkan kehidupan duniamu, tetapi lebih dari itu adalah mempersiapkan kehidupan akhirat. Ini yang paling penting. Nah, jadi sebenarnya ketika kita mau investasi, kita tuh juga harus ngerti bahwa harta itu buat aku terutama ya, dan aku juga mempelajari, itu adalah cobaan. Jadi walaupun kita sekarang lagi ngerasa susah, kita lagi ngerasa senang, itu semuanya itu cobaan. Bukan ketika kita lagi ngerasa susah aja itu dicoba. Tapi ketika kita merasa senang, ketika kita lagi banyak uang, sebetulnya itu juga kita sedang dicoba. Next. Selain itu, memang dari harta dan anak-anak itu merupakan sebuah amanah untuk kita gitu. Jadi ketika kita merasakan itu istilahnya, kita ngerasa seneng, kita ngerasa fokus gitu sama apa yang diberikan sama Allah. Misalnya kita dikasih tools nih satu, pokoknya pikiran aja deh, pokoknya investasi deh gitu ya. Kita tuh jangan sampai ngerasa kalau itu tuh yang terbaik. Kenapa? Karena aku pikir gini, pokoknya kalau lo nggak ngerjain financial planning berarti hidup lo bakalan susah. Nggak kayak gitu. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah ketika kita punya tanggung jawab terhadap apa yang kita punya gitu kan. Kalau tadi kata Ustadz Hilman, ketika kita di dalam kubur kan kita ditanyakan 4 pertanyaan gitu. Pertanyaan keempat adalah gimana caranya kita mendapatkan kekayaan dan mengeluarkan kekayaan. Tapi mungkin di sini ada salah satu yang bisa aku share, dan ini tuh ada posisinya di bagian tengah, yaitu gimana cara kita ngelolanya. Jangan sampai kita udah susah-susah, kita dapetin harta secara halal, keluarin juga secara halal, kelolanya nih nggak secara halal gitu. Jadi itu adalah poin penting yang menurut aku juga butuh diperhatikan gitu ketika kita mau melakukan financial planning, kita mau berinvestasi. Dan makanya kenapa itu tuh disebutnya sebagai amanah. Sebagai amanah adalah supaya kita juga aware gitu bahwa harta yang kita punya itu harus dikelola dengan baik gitu, sesuai dengan syariat Islam. Mungkin yang paling ketara itu adalah di paling bawah duluan. Paling bawah duluan, kenapa? Karena ketika kita mendapatkan pembiayaan dari syariah, itu kita pengennya berkembang bersama. Berbeda ketika kita mendapatkan loan dari conventional banks, itu tujuannya adalah mendapatkan keuntungan dari pinjaman itu. Jadi ketika kamu rugi sebagai peminjam ya, kamu rugi atau kamu ketimpa musibah dan lain-lain sebagainya, itu pure kamu yang tanggung 100%. Berbeda dengan syariah ketika memang itu dilihat, oh ini memang sesuai dengan kata-kata yang
poin-poin yang disetujuin kalau seperti ini, oh ya udah kita tanggung secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan seperti itu. Iya, istiqomah itu sulit ya, yang mudah istirahat namanya. Jadi artinya ketika teman-teman sudah punya niatan istiqomah itu sudah sangat baik. Tinggal mungkin kita tambah amunisinya untuk bisa menguatkan. Pertama, memang tathbutun niyah gitu ya. Tetapkan niat kita. Bahwa teman-teman itu harus selalu berpikir dalam fase-fase kehidupan kita tuh untuk berbuat baik dan menambah kebaikan. Jadi itu dulu. Bahwa kita tuh dikasih kesempatan hidup oleh Allah, ingin berbuat baik dan juga ingin menebar kebaikan. Makanya seringkali saya sampaikan begini, kalau teman-teman sekarang diberikan kesempatan hidup ya oleh Allah, itu ada 2 tujuannya itu. Biasanya pertama, karena Allah tahu amal kita masih sedikit, sehingga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk beramal lebih banyak. Atau yang kedua, karena Allah juga tahu dosa kita tuh banyak banget, sehingga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk segera minta ampun, bertaubat kepada Allah dari setiap dosa-dosa kita. Nah, punten mohon maaf, mungkin di antara banyak dosa kita tuh ada pada bab finansial kita gitu. Ya. Nah, maka oleh karena itu, pertama tetapkan niat kita kalau kita pengen berubah. Nah, yang kedua, kalau mau istiqomah adalah taqwiyatul iman, tingkatkan iman kita. Jadi, tingkatkan keyakinan kita kepada Allah. Maksudnya begini, kita tuh kan kadang-kadang keyakinan kepada Allah tuh seringkali tergoncang karena urusan dunia ya, karena urusan harta gitu. Contoh misalnya begini, kita tuh tahu itu tuh nggak boleh gitu, tapi kan gimana atuh Ahilman, kumaha gimana caranya? Kalau aku nggak ngambil, aku butuh. Kalau nggak diambil, aku juga takut gitu kan. Nah, teman-teman harus yakin gitu bahwa apa yang dibenci dan dilarang oleh Allah tinggalkan. Ya, lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Oke, jadi tadi kan kalau Ustadz Hilman bilang jangan jadi beban ya. Nah, mindset ini tuh penting banget sebagai sandwich generation karena banyak yang merasa kamu tuh korban gitu. Aku adalah korban orang tuaku nih, aku jadi nggak bisa kayak teman-temanku gitu ya, nggak bisa liburan, nggak bisa beli mobil cepat misalnya. Nah, mindsetnya itu harus diganti. Kamu tuh bukan korban karena di sini nggak ada yang jadi korban. Ini kan bukan perang ya, jadi nggak ada yang jadi korban. Tapi kamu diberi kesempatan untuk sadar dan bertanggung jawab bahwa aku bisa loh menghidupi selain keluarga aku sendiri nantinya dan juga keluarga orang tua. Kamu diberi kesempatan berbakti lebih pada orang tua kamu dan kamu juga harus lihat dari sudut pandang orang tua karena kadang-kadang orang tua yang dibiayai juga ngerasa nggak enak sebenarnya gitu ya, aduh minta uang terus ke anaknya gitu. Tapi kitanya sendiri pun jadi kayak gimana sih kok jadi orang tua nggak belajar financial planning, jadi aku gini nih sekarang gitu. Nah, mindset itu dulu yang harus dirubah, itu yang pertama. Jadi itu aja, yang pertama ubah mindsetnya, kamu bukan korban. Yang kedua, sadari kamu berbeda dengan orang lain, jadi kamu jangan membandingkan. Yang ketiga adalah duduk bersama orang tua kamu dengan kepala dingin, komunikasikan bahwa kamu ingin membantu tapi kamu punya batasan. Lalu yang keempat, fokus pada masalahnya, fokus pada pemecahan masalahnya, jangan dulu berasumsi-asumsi. Lalu yang terakhir adalah nikah itu opsinya banyak, jadi jangan suka terjebak nikah itu harus mahal gitu. Semoga membantu ya. Kembali ke Mbak Zizi. Kalau misalnya kita ngomongin investasi dan financial planning itu sebenarnya sangat relevan gitu ya, sangat terkait satu sama lain gitu. Tapi kalau misalnya saranku gitu, misalnya mau coba itu adalah pertama jangan memakai uang yang kita benar-benar butuh gitu. Uang untuk ngepul dapur, uang untuk beli pulsa, bayar bensin, memang itu uang yang memang sudah kita sisihkan sedikit aja jumlahnya. Kenapa? Karena untuk investasi zaman sekarang itu nggak perlu besar-besar untuk yang mencoba ya gitu. Tapi alangkah lebih baiknya ketika memang kita punya perencanaan keuangan yang baik, yang komprehensif, yang lengkap gitu, supaya tadi kita punya hati yang tenang gitu. Karena investasi itu kan sebenarnya fluktuatif, kadang naik, kadang turun gitu. Takutnya ketika kita investasi itu turun, kita tuh nggak mampu gitu kan. Wah kok turun ya gitu, rasanya itu sakit hati gitu, stres, kepikiran, nggak bisa tidur. Akhirnya kapok dan bilang, aduh jangan deh investasi deh, investasi ini cuma bikin rugi aja gitu. Akhirnya kita punya kesimpulan yang salah gitu, karena memang dari awal
itu kita melakukannya dengan ada beberapa hal yang kita skip lah gitu, nggak masuk ke dalam pertimbangan itu sih. Jadi ini disclaimer, tapi kalau misalnya teman-teman mau coba reksadana atau saham, tetap aku sarankan reksadana dulu. Kenapa? Karena di reksadana itu kan ada 4 jenis, dari reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Jadi untuk yang reksadana saham itu ada kumpulan-kumpulan saham yang sudah dipilihkan oleh aset manajemen. Jadi teman-teman nggak usah pilih lagi satu-satu gitu. Itu akan resikonya jauh lebih rendah dibandingkan dengan teman-teman beli saham langsung gitu.